You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Dua murid Valentino Rossi adu gengsi, Bezzecchi siap rebut peringkat 3 dari Bagnaia. Persaingan panas antar dua murid Valentino Rossi kembali mencuri sorotan menjelang MotoGP Portugal 2025 di sirkuit Algarve, Portimao, akhir pekan ini. Marco Bezzecchi dan Francesco Pecco Bagnaia, dua jebolan VR46 Riders Academy tengah bersiap untuk duel sengit dalam perebutan posisi ketiga klasemen akhir MotoGP 2025. Dengan hanya 2 seri tersisa, ketegangan kian meningkat. Bezzecchi yang kini membela Aprilia tampil lebih stabil dan berani di paruh kedua musim, sementara Bagnaia dari Ducati Lenovo justru menunjukkan grafik performa yang naik turun. Situasi ini membuat Bezzecchi sedikit lebih diunggulkan untuk mempertahankan posisinya di depan sang juara dunia 2 kali itu. Bezzecchi saat ini mengoleksi 291 poin, unggul tipis 5 poin atas Bagnaia yang mengumpulkan 286 poin. Selisih kecil itu membuat setiap detik di lintasan Portimao akan terasa krusial. Baik hasil sprint race maupun balapan utama, semuanya bisa menjadi penentu siapa yang akhirnya berdiri di podium klasemen akhir musim ini. Saya sangat senang bisa kembali ke Portimao, ujar Bezzecchi dikutip dari Padekippi. Kami terakhir kali balapan di sini pada awal musim, jadi rasanya sudah lama sekali sejak kunjungan terakhir. Saya menyukai karakteristik sirkuit ini, penuh tantangan, dan saya siap untuk menikmati setiap tikungan. Bezzecchi, atau yang akrab disapa Bez, memang tampil memukau di musim 2025. Sejak awal musim, ia kerap menjadi salah satu penantang utama Marc Marquez dan Alex Marquez di papan atas. Dalam beberapa balapan, Bezzecchi bahkan sempat membuat kejutan dengan menempel ketat duo Marquez yang mendominasi kejuaraan. Namun, performa Aprilia RSGP yang sempat menurun di pertengahan musim membuat langkah Bezzecchi tertahan. Konsistensi yang semula menjadi senjata utama tiba-tiba goyah di beberapa sirkuit Eropa, membuatnya kehilangan peluang bersaing untuk posisi pertama dan kedua klasemen yang kini sudah dikunci oleh kakak beradik Marquez. Meski begitu, semangat Bezzecchi tak surut. Bagi pembalap berusia 26 tahun ini, posisi ketiga bukan sekadar angka di papan klasemen. Itu adalah simbol kemajuan luar biasa dari pembalap muda yang sempat diragukan saat naik ke MotoGP, menjadi salah satu bintang yang paling menjanjikan. Kami akan berusaha sebaik mungkin bersama seluruh tim dan Aprilia untuk bersenang-senang dan menutup musim ini sebaik mungkin, lanjut Bezzecchi. Dua balapan terakhir akan sangat penting, dan saya ingin membuktikan bahwa kami layak berada di papan atas. Sementara itu, di kubu Ducati, Francesco Bagnaia tak tinggal diam. Juara dunia MotoGP 2 kali itu tentu tak ingin menutup musim dengan tangan kosong. Meski performanya tak sekonsisten musim-musim sebelumnya, Pecco tetap dikenal sebagai pembalap dengan kemampuan adaptasi tinggi. Ia terbukti mampu bangkit dari situasi sulit, seperti saat tampil gemilang di Aragon dan Misano setelah serangkaian hasil buruk. Tapi tekanan di akhir musim kali ini jauh lebih berat. Selain harus menjaga fokus di tengah bayang-bayang nama besar Marc Marquez di tim Ducati Lenovo, ia juga harus menghadapi adik seperguruan yang kini berada di puncak performa. Persaingan antara Bezzecchi dan Bagnaia bukan sekadar adu cepat di lintasan, tapi juga adu gengsi dua produk terbaik dari VR46 Riders Academy, akademi balap yang dibangun langsung oleh legenda MotoGP, Valentino Rossi. Keduanya adalah hasil dari filosofi balap Il Dottore yang menekankan keseimbangan antara teknik, mentalitas, dan rasa cinta pada kecepatan. Rossi sendiri beberapa kali mengakui bangga melihat murid-muridnya bisa saling bersaing di level tertinggi, tapi ia juga tak bisa menutupi rasa emosional ketika mereka harus berdua langsung. Bezzecchi dikenal lebih ekspresif dan agresif, tipe pembalap yang tak takut menantang batas, mirip dengan Rossi muda. Sementara Bagnaia cenderung lebih tenang dan teknikal, dengan gaya balap presisi tinggi yang kerap diandalkan untuk menjaga ban hingga akhir lomba. Di Portimao, kombinasi dua gaya ini akan menjadi tontonan menarik. Sirkuit sepanjang 4,6 km itu memiliki karakter naik turun ekstrim dengan tikungan buta dan lintasan lurus yang menantang. Artinya, siapapun yang lebih berani mengambil risiko, bisa mendapatkan keuntungan besar. Saya tahu Pecco sangat kuat, tapi kami juga punya paket motor yang bagus dan tim yang solid, ucap Bezzecchi optimistis.
Tujuan saya sederhana, bersenang-senang, menikmati balapan, dan jika mungkin, tetap berada di depan dia. Jika Bezzecchi mampu menjaga ritme dan menghindari kesalahan di Portimao, maka peluang untuk mengunci posisi 3 besar sebelum seri penutup di Valencia terbuka lebar. Tapi Bagnaia jelas tidak akan menyerah begitu saja. Dengan mental juara dan pengalaman panjang di Ducati, ia bisa saja membalikan keadaan kapanpun. Apapun hasilnya, duel Bezzecchi versus Bagnaia akan menjadi babak epik penutup musim MotoGP 2025, kisah dua murid Rossi yang kini bertarung bukan hanya untuk trofi, tapi juga untuk membuktikan siapa penerus sejati sang legenda. Musim ini mungkin akan diingat sebagai tahun dominasi Marquez bersaudara, tetapi perebutan posisi ketiga antara Bezzecchi dan Bagnaia membuktikan bahwa gairah persaingan di MotoGP tak pernah padam. Portimao akan jadi saksi, siapa yang lebih layak disebut murid terbaik Valentino Rossi. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Yakin Marc Marquez belum ingin pensiun? Manuel Poggiali beberkan ambisi gila The Baby Alien. Marc Marquez memang bukan manusia biasa. Di usia yang sudah tak lagi muda untuk ukuran pembalap MotoGP, sang Baby Alien justru masih menunjukkan energi dan determinasi luar biasa di lintasan. Keyakinan bahwa Marquez belum akan pensiun dalam waktu dekat diungkapkan langsung oleh Manuel Poggiali, pelatih balap pribadi Marquez di Ducati, yang menyebut sang juara dunia 7 kali itu masih punya ambisi gila yang belum padam. Marc belum selesai. Ia masih lapar, masih marah, dan masih ingin menang. Setiap kali dia turun ke lintasan, tatapan matanya masih sama seperti 10 tahun lalu, ujar Poggiali dalam wawancara eksklusif dengan Motosan. Musim MotoGP 2025 menjadi saksi bahwa Marquez belum kehilangan sentuhannya sedikit pun. Bersama Ducati Lenovo Team, ia berhasil mengunci gelar juara dunia ketujuhnya di kelas Premier, sebuah pencapaian luar biasa setelah bertahun-tahun berjuang melalui cedera dan masa sulit di Repsol Honda. Namun ironinya, musim gemilang itu harus berakhir lebih cepat setelah Marquez mengalami kecelakaan di pertengahan musim yang membuatnya absen di beberapa seri terakhir. Meski begitu, Poggiali menegaskan bahwa absennya sang bintang tidak sedikit pun mengurangi arti dari dominasinya sepanjang tahun. Bagi saya, justru momen ketika Marc jatuh dan bangkit kembali adalah bukti mental juara yang sesungguhnya, kata Poggiali. Ia tahu tubuhnya tidak 100%, tapi pikirannya selalu 200% fokus. Itu sesuatu yang tak semua pembalap punya. Di balik senyum khasnya, Marquez ternyata masih menyimpan obsesi besar, menyalip rekor-rekor milik legenda seperti Valentino Rossi dan Giacomo Agostini. Dan Poggiali percaya, target itu bukan sekadar mimpi kosong. Saya rasa terlalu dini menghitung rekor Marquez sekarang, ucap Poggiali sambil tersenyum. Tunggu saja sampai dia benar-benar menggantung helmnya. Saat itu baru kita bisa melihat seberapa besar jejak yang telah ia ukir. Ambisi Marquez memang terlihat gila, namun begitulah dirinya sejak awal. Sejak menembus kelas MotoGP pada 2013, ia tak pernah takut mengambil risiko. Ia rela jatuh demi mencari batas kemampuan motor dan dirinya sendiri. Filosofi itulah yang membuatnya berbeda dari pembalap lain. Kemenangan Marquez bersama Ducati menjadi tonggak bersejarah bagi pabrikan asal Borgo Panigale itu. Setelah bertahun-tahun mendominasi lewat Francesco Bagnaia, kini Ducati menemukan sosok lain yang mampu membawa semangat baru ke dalam tim. Kesuksesan ini bukan hanya milik Marc, jelas Poggiali. Ini kemenangan bersama. Antara pembalap yang luar biasa dan tim yang tahu bagaimana menyalurkan kemampuannya. Ducati dan Marquez ibarat dua kekuatan yang saling mengisi, teknologi Italia dan keberanian Spanyol. Sinergi antara keduanya tampak jelas di sepanjang musim. Setiap kali Marquez berada di lintasan, motor Desmosedici EP25 terlihat seolah menjadi perpanjangan dari tubuhnya. Kecepatan, stabilitas, dan agresivitasnya seakan menyatu dalam harmoni sempurna. Bagi Poggiali, kolaborasi ini lebih dari sekadar kerja sama profesional.
Ini adalah proyek besar untuk masa depan. Kami tidak hanya mencari kemenangan musim ini, lanjutnya. Kami sedang membangun masa depan Ducati di MotoGP, dan Marc adalah bagian penting dari fondasi itu. Meski sudah memastikan gelar dunia, Poggiali menegaskan Ducati tidak akan berpuas diri. Dunia MotoGP terus berkembang, dan rival seperti Yamaha, KTM, serta Aprilia sedang bekerja keras untuk menutup jarak. Tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi, katanya. Kami harus terus berinovasi, baik dari sisi mesin, aerodinamika, maupun strategi balapan. Tapi selama kami punya pembalap seperti Marc, kami tahu sedang berada di jalur yang benar. Poggiali juga memuji bagaimana Marquez berperan aktif dalam pengembangan motor. Ia bukan hanya pembalap cepat, tetapi juga seorang analis tajam yang mampu membaca karakter motor secara mendalam. Marc tahu apa yang dia mau dari motor. Dan ketika dia berbicara, semua orang di garasi mendengarkan, ujar sang pelatih. Dengan 7 gelar dunia di kelas Premier, 63 kemenangan MotoGP, dan mental baja yang seolah tak bisa dipatahkan, Marquez kini berada di jalur menuju status legenda sejati. Namun, yang membuatnya semakin istimewa bukan hanya trofi, melainkan cara ia menaklukkan setiap tantangan dengan senyum dan keberanian tanpa batas. Poggiali menutup pernyataannya dengan nada penuh kekaguman. Marc berbeda. Dia bukan hanya pembalap cepat, tapi juga simbol semangat pantang menyerah. Selama dia masih punya hasrat untuk menang, jangan pernah pikir dia akan pensiun. MotoGP 2025 memang belum benar-benar usai. Masih ada 2 seri tersisa YP Portugal dan YP Valencia, yang akan menjadi ajang bagi pembalap Ducati lainnya untuk melanjutkan momentum kemenangan yang ditinggalkan Marquez. Namun, satu hal sudah pasti, bayangan Marquez akan terus menghantui rival-rivalnya di lintasan, bahkan saat ia tak sedang balapan. Sebab bagi Marc Marquez, batas hanyalah tantangan untuk dilampaui. Dan selama semangat gilanya masih menyala, dunia MotoGP akan terus berputar di orbit seorang baby alien yang belum lelah menaklukkan galaksi kecepatan. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Marc Marquez itu gila, rela jatuhkan diri demi tahu batas kemampuan. Marc Marquez bukan hanya pembalap cepat, tapi juga sosok yang benar-benar gila dalam arti terbaik bagi dunia MotoGP. Di balik senyum santai dan sikap tenangnya di paddock, Marquez memiliki cara berpikir ekstrim yang hanya dimiliki oleh segelintir pembalap hebat dalam sejarah. Ia adalah tipe pebalap yang rela menantang bahaya, bahkan menjatuhkan diri, demi memahami sejauh mana batas kemampuannya dan batas motornya. Kini, pembalap Ducati Lenovo itu masih harus menepi akibat cedera yang dideritanya sejak kecelakaan di MotoGP Indonesia 2025, tepatnya di sirkuit Mandalika. Musim yang awalnya begitu menjanjikan baginya harus berakhir lebih cepat, memaksa Ducati menurunkan Nicolo Bulega, bintang World Superbike untuk menggantikannya di 2 seri terakhir. Namun, meski absen, cerita tentang kegilaan Marquez justru kembali mengemuka, mengingatkan publik betapa berbeda cara pikirnya dibanding pembalap lain. Salah satu orang yang menyimpan kisah menarik soal keberanian ekstrim Marquez adalah Casey Stoner, legenda MotoGP asal Australia yang pernah 2 kali menjadi juara dunia dan juga mantan pembalap Ducati serta Honda. Sebagai sosok yang mengenal dunia MotoGP luar dalam, Stoner tahu betul bahwa hanya sedikit pembalap yang memiliki nyali selevel Marc Marquez. Stoner mengenang betapa beraninya Marquez mengambil risiko yang tak terpikirkan oleh pembalap lain, hanya untuk memahami perilaku motornya dalam kondisi ekstrim. Ia menceritakan satu momen yang kini dianggap legendaris, tes pramusim MotoGP 2018 di Qatar, ketika Marquez masih membela Repsol Honda. Selama tes malam di Qatar, Marc memilih menggunakan ban depan dengan kompon keras. Tidak ada pembalap lain yang mau melakukannya, karena suhu trek sangat rendah dan cengkeraman ban pasti buruk, ujar Stoner dalam wawancaranya dengan jurnalis motorsport Matt Oxley. Tapi Marc bilang kepada mereka, saya ingin mencobanya. Bagi kebanyakan pembalap, keputusan itu tidak masuk akal. Namun bagi Marquez, satu-satunya cara untuk memahami batas adalah dengan benar-benar melewatinya. Cerita ini kemudian menjadi semakin menarik ketika Jack Miller, yang saat itu juga ikut tes dengan Ducati, melihat langsung tindakan gila Marquez di lintasan. Miller yang penasaran akhirnya mengikuti Marquez dari belakang, dan yang dilihatnya benar-benar di luar nalar. Marc tiba-tiba kehilangan kendali di bagian depan dan justru memaksakan diri tetap di jalur. Dia seperti sengaja menjatuhkan motornya di tikungan untuk merasakan reaksi ban, kata Miller kepada Stoner saat berbincang di paddock.
Begitu sesi usai, Miller langsung menghampiri Marquez di garasinya dengan rasa heran campur kagum. "Apa yang kamu lakukan di tikungan ke-6? Kamu condong hampir 20 derajat dan memutar setang sepenuhnya," tanya Miller. Marquez hanya tertawa kecil, lalu menjawab dengan santai. "Aku sedang mencari batasnya. Aku ingin tahu di mana batas itu, dan aku ingin merasakannya sendiri." Kalimat itu menggambarkan esensi sejati dari seorang Marc Marquez, seorang pembalap yang tak puas hanya memahami data atau teori. Ia harus merasakan langsung sensasinya, bahkan jika itu berarti menabrak batas keselamatan. Casey Stoner pun tak bisa menutupi kekagumannya terhadap mentalitas seperti itu. Tidak banyak pembalap yang berani mengorbankan diri hanya demi mendapatkan sensasi batas motor. Marquez bukan hanya cepat, tapi juga punya rasa ingin tahu yang luar biasa tinggi, ujarnya. Kegilaan itu bukan tanpa hasil. Selama lebih dari 1 dekade di MotoGP, Marquez telah membuktikan bahwa pendekatan ekstremnya membawa hasil nyata. Ia menjadi juara dunia 7 kali, dengan gaya balap yang dikenal agresif, penuh kontrol, dan nyaris mustahil ditiru. Musim 2025 bersama Ducati Lenovo menjadi babak baru dalam karirnya, sekaligus bukti bahwa kegilaan itu masih menyala. Dalam debutnya dengan motor Desmosedici EP25, Marquez kembali menunjukkan kejeniusan yang hanya dimiliki segelintir pembalap. Padahal, menurut sejumlah teknisi, EP25 bukanlah motor yang ramah bagi semua pembalap. Casey Stoner, yang juga pernah menjinakkan motor Ducati di masa kejayaannya, ikut memberikan pandangannya tentang hal itu. Menurutnya, Desmosedici EP25 bukanlah mesin yang sempurna, justru sebaliknya, motor itu sangat menuntut kontrol ekstrim dan pemahaman mendalam dari pembalapnya. EP25 lebih tidak stabil, lebih menuntut tenaga fisik, dan jauh lebih sulit dikendalikan dibanding generasi sebelumnya, kata Stoner. Tapi Marquez berhasil menaklukkannya. Dia tidak mengeluh, dia beradaptasi. Itu yang membuatnya istimewa. Bagi Stoner, kemampuan Marquez bukan hanya soal teknik, tapi juga mentalitas. Mark tahu motornya punya kelemahan, tapi dia tidak mencari alasan. Dia mencari solusi, ujarnya. Dia memahami bahwa kemenangan datang bukan dari motor yang sempurna, tapi dari pembalap yang mampu memahami ketidaksempurnaan itu. Sikap ini mencerminkan filosofi hidup Marquez sejak awal karirnya, bahwa batas bukanlah sesuatu yang ditakuti, melainkan dicari dan ditaklukkan. Ia berani jatuh demi belajar, berani cedera demi berkembang, dan berani gagal demi memahami cara untuk menang. Kini, ketika ia sedang berjuang memulihkan diri, banyak yang menyadari satu hal. MotoGP terasa berbeda tanpa keberaniannya di lintasan. Marquez bukan hanya ikon kecepatan, tetapi juga simbol dari semangat eksplorasi tanpa rasa takut. Di dunia yang semakin penuh perhitungan dan strategi, Marc Marquez tetap menjadi pengecualian, pembalap yang percaya bahwa untuk benar-benar memahami batas, seseorang harus berani melewatinya. Dan terkadang, itu berarti rela menjatuhkan diri hanya demi tahu sejauh mana kemampuanmu bisa diuji. Begitulah Marc Marquez. Gila? Mungkin. Tapi justru dari kegilaannya itulah lahir seorang legenda. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Curhat bos Ducati, cedera Marc Marquez rusak rencana besar di akhir musim MotoGP 2025. Langit Ducati yang tadinya cerah di penghujung musim MotoGP 2025 mendadak mendung setelah kabar buruk datang dari sirkuit Mandalika. Kecelakaan yang menimpa Marc Marquez pada 5 Oktober lalu tak hanya mengguncang padek MotoGP, tetapi juga merusak rencana besar yang sudah disusun matang oleh tim pabrikan asal Italia itu. Luigi Gigi Dall'Igna, sang general manager Ducati Lenovo Team, akhirnya angkat bicara mengenai efek domino dari cedera parah yang dialami The Baby Alien. Dalam wawancara eksklusif dengan Motosan, Gigi tak menutupi rasa kecewa dan frustrasinya. Ini agak menantang bagi Marc, karena itu bukan salahnya, ujarnya. Namun terkadang hal-hal seperti ini bisa terjadi. Ia tahu ia harus menerimanya dan mengikuti jalan yang benar. Marquez, yang baru saja memastikan gelar juara dunia ke-8 dalam karirnya, mengalami patah tulang selangkah kanan serta kerusakan pada ligamen bahunya. Dokter menyarankan masa pemulihan selama 16 minggu, yang artinya ia harus absen di 5 seri terakhir musim ini. Sebuah kehilangan besar bagi Ducati, terutama di saat mereka tengah bersiap menyambut era baru dengan pengembangan motor EP26. Awalnya,
Ducati berencana menjadikan 5 balapan terakhir sebagai ajang eksperimen. Motor baru dengan setelan mesin dan aerodinamika yang sudah disiapkan ingin diuji langsung oleh Marquez. Sebelum kecelakaan Mark, kami berencana melakukan beberapa pengembangan di seri-seri terakhir, kata Gigi. Namun hal itu kini tidak mungkin dilakukan. Itulah masalah utama dari kecelakaan ini. Marquez sejatinya menjadi kunci utama proyek besar Ducati. Setelah menggantikan Enea Bastianini di awal musim, ia bukan hanya membawa kemenangan, tetapi juga perubahan kultur kerja di dalam tim. Pembalap berjulukan The Baby Alien itu menjadi pusat inspirasi, baik secara teknis maupun mental. Memiliki Mark di samping saya tidaklah mudah, kata Gigi sambil tersenyum getir. Karena hasil yang diraihnya selalu luar biasa. Kami di sini untuk meraih hasil terbaik. Dan jika hasil itu tidak tercapai, itu menjadi masalah bagi semua orang, bagi Mark, bagi timnya, dan tentu bagi saya. Kini, semua rencana harus berubah. Ducati terpaksa memanggil Nicolo Bulega, runner-up World Superbike 2025, untuk menggantikan Marquez di 2 seri terakhir, Portugal dan Valencia. Meskipun Bulega dikenal berbakat, Gigi mengakui bahwa mencari sosok pengganti dengan kualitas setara Marquez nyaris mustahil. Mark adalah pembalap yang tak tergantikan. Tapi kami harus terus berjalan, tegasnya. Sebelum musim dimulai, keputusan Ducati mendatangkan Marquez dari Gresini Racing dianggap langkah penuh risiko. Banyak yang meragukan apakah sang legenda yang sebelumnya sempat terpuruk akibat cedera panjang di Honda masih mampu bersaing di level tertinggi. Tapi hasilnya berbicara sendiri. Marquez tampil menggila sepanjang musim, merebut podium di hampir setiap balapan, dan akhirnya mengunci gelar juara dunia sebelum seri ke-17. Ini bukan tahun yang mudah karena kami mengganti seorang pembalap, ujar Gigi. Tetapi saya sangat bangga dengan kerja seluruh tim dan semua pebalap Ducati musim ini. Apa yang telah dilakukan Mark sungguh luar biasa. Dalinya bahkan menyebut kehadiran Marquez sebagai pelajaran hidup. Ia menilai bahwa keputusan Marquez meninggalkan kenyamanan baik dari segi finansial maupun status, adalah bukti bahwa sang juara sejati masih memiliki hasrat yang menyala. Dia menolak banyak hal, uang, tim pabrikan lain, visibilitas yang besar. Semua itu ia lepaskan hanya untuk satu hal, kembali berkompetisi dengan semangat sejati, tutur Gigi. Tak hanya di lintasan, kehadiran Marquez juga membawa dampak besar di garasi Ducati. Gigi menyanjung cara kerja Marquez yang sistematis, komunikatif, dan penuh determinasi. Mark sangat mudah diajak bekerja sama, katanya. Umpan baliknya dari sudut pandang teknis selalu tepat dan mudah dipahami. Tim merasa sangat puas dengannya. Sosok Marquez dianggap sebagai pemimpin alami, bukan hanya pembalap tercepat, tetapi juga motivator bagi seluruh kru. Ia membantu tim memahami arah pengembangan motor dengan efisien, dan memberikan masukan yang tajam dalam setiap debrief pasca balapan. Dia seorang pemimpin sejati yang membuat semuanya terasa lebih mudah, pungkas Gigi. Cedera yang dialami Marquez memang mengguncang stabilitas tim, tapi Gigi percaya badai ini hanya sementara. Ducati kini fokus membantu proses pemulihan sang juara dunia agar bisa kembali ke performa puncak di awal musim 2026. Satu-satunya hal yang bisa kami lakukan sekarang adalah bekerja keras untuk pulih, ujarnya penuh keyakinan. Sementara itu, mata dunia akan tertuju pada Nicolo Bulega yang akan menjalani debutnya di kelas Premier. Meski tugasnya berat menggantikan pembalap sekelas Marc Marquez, Ducati berharap Bulega bisa menutup musim dengan catatan positif. MotoGP 2025 mungkin akan berakhir tanpa sosok Marc Marquez di lintasan, tapi warisan dan pengaruhnya di tim Ducati sudah terpatri dalam-dalam. Di balik cedera dan kekecewaan, Gigi Dalinya melihat sinar keyakinan bahwa proyek besar Ducati belum selesai, hanya tertunda. Dan ketika Marc kembali menunggangi Desmosedici musim depan, satu hal pasti, badai merah akan datang lagi, lebih cepat, lebih kuat, dan lebih berbahaya dari sebelumnya. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your